warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindani Latifah, NIM saya 11921000030. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2, kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan mata kuliah Qosasul Quran dan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Heri Hidayat SSN MPDI dan Bapak Arif Nur Sihah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kisah Nabi Zakaria yang terdapat dalam Quran Surah Maryam ayat 1 sampai 15. Nabi Zakaria merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Beliau adalah salah satu nabi yang terdapat dalam Al-Quran dan Alkitab. Beliau diangkat sebagai nabi sejak 2 tahun sebelum Masehi untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sudah sejak lama, Nabi Zakaria menginginkan dan menantikan seorang anak. Namun, keinginan beliau belum juga terpenuhi. Walaupun usianya sudah sangat tua. Pada suatu hari, datang seorang janda Imron yang membawa anak perempuannya yang akan diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya. Nabi Zakaria dan para imam Baitul Maqdis terkejut akan hal itu, sebab melihat usia janda Imron yang sudah tua dan rasanya tidak mungkin untuk memperoleh anak lagi. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari janda Imron bahwa kehamilannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mengerti. Dalam kisah Nabi Zakaria, dijelaskan juga adanya persoalan tentang siapakah yang berhak mengurus Maryam. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mereka pun berdiskusi bersama-sama untuk mengundi dan melemparkan pena ke dalam air. Barang siapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengasuh dan mengurus Maryam. Ternyata pena yang mengapung adalah pena Nabi Zakaria, maka beliaulah yang berhak menjadi ayah asuh dari Maryam. Semua kebutuhan Maryam harus ditanggung oleh Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Nabi Zakaria merasa takjub kepada Maryam. Beliau melihat di sekeliling Maryam banyak macam-macam buah-buahan yang bukan pada musimnya. Kemudian Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam, mengapa di sekelilingnya banyak sekali buah-buahan? Kemudian Maryam pun menjawab bahwa di sekelilingnya banyak-banyak buah-buahan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendengar penjelasan tersebut, Nabi Zakaria merasa bergetar hatinya dan takjub. Nabi Zakaria merenung akan hal itu. Kemudian dia ingin sekali mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniakan seorang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui malaikat Jibril bahwa Nabi Zakaria akan mendapatkan keturunan yang bernama Yahya dengan tanda-tanda tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, istrinya Nabi Zakaria pun mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Nabi Yahya juga diangkat sebagai nabi seperti ayahnya Zakaria. Pada saat itu, Nabi Yahya terbunuh oleh Raja Herodus. Karena Raja Herodus merasa murka kepada Nabi Zakaria, telah memberikan jabatannya kepada anaknya, yaitu Nabi Yahya. Kemudian Raja Herodus memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria pun pergi dari kerajaan Herodus. Pada saat itu banyak kaum Bani Israel yang merupakan keluarganya yang tidak mempunyai iman, tidak beragama, tidak beradab dan juga suka maksiat. Dia khawatir apabila ada ajal menjemputnya dan dia juga belum dikasih keturunan yang nantinya dapat memimpin setelah beliau wafat. Jika beliau tidak dikasih keturunan, maka semakin merajalela dan banyak yang mengubah perubahan-perubahan dalam kitab Taurat sehingga menyalahgunakan agama tersebut. Karena Nabi Zakaria sudah 90 tahun belum dikaruniai anak. Nabi Zakaria merasakan terhibur oleh Maryam. Akan tetapi rasa sedih dan kecemasan beliau timbul kembali ketika ia melihat banyak makanan-makanan enak di dekat Maryam. Kemudian dia berpikir,
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mempunyai kehendak untuk memberikan keturunan walaupun usianya sudah tua. Pada suatu malam yang telah larut, Nabi Zakaria duduk sambil mengheningkan cipta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dengan khusyuk dan yakin dan dengan suara yang lemah dan lembut. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang keturunan yang nantinya bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub, karena aku khawatir apabila tidak ada yang menggantikanku, keluargaku akan rusak akidah dan imannya. Apabila aku tinggalkan tanpa seorang pun pemimpin yang dapat menggantikanku. Ya Tuhanku, aku sudah tua dan rambutku sudah dipenuhi uban, sedangkan istriku mandul. Namun kekuasaanmu tidak ada yang tahu. Maka ingin mempunyai keturunan seorang anak yang soleh yang nantinya bisa menggantikanku sebagai pemimpin." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan dari Nabi Zakaria dan beliau berkata, "Wahai Nabi Zakaria, aku akan memberitakan sebuah kabar gembira untukmu, bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang soleh yang diberi nama Yahya, untuk menggantikan engkau sebagai pemimpin dan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Zakaria pun menjawab, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapat keturunan sedangkan aku sudah tua dan istriku adalah perempuan yang mandul?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal itu mudah bagiku. Apakah kau tahu, waktu itu aku menciptakanmu, sedangkan kamu tidak ada sama sekali." Begitulah ceritanya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surah Maryam ayat 1-15 karena pada saat itu Nabi Zakaria melihat Maryam yang dikelilingi oleh bermacam-macam buah-buahan, dan setelah Maryam menceritakan dan menjelaskan dari mana asal buah-buahan itu, Nabi Zakaria merasa terkejut, takjub, serta bergetar hatinya. Kemudian dia ingin mendapatkan orang anak yang nantinya akan menggantikan beliau menjadi pemimpin dan mewarisi keluarganya agar akidah dan imannya tidak luntur. Begitulah kesimpulannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.